يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيل الله شيل الله شيل الله شيل الله يا تريم يا تريم يا تريم شيل الله شيل الله شيل الله شيل الله Salih barik kali. Syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 syairillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد والحمد لله. Yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para hujjaj, para asatidz wabil khusus penceramah kita Al-Habib Ali Ba Umar dan Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Bapak Kepala Desa Pamegarsari, Bapak Ahmad Jamaluddin SEMM. Mudah-mudahan terus jadi pemimpin yang tambah dan tambah bermanfaat lagi untuk rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahmatullah alaina wa alaikum ajma'in. Enggak pantas rasanya mau berbicara panjang karena keadaan udah pada habis kehujanan, masuk angin teran yang digomelin. Di dalam kejadian Isra Mi'raj ada hal yang perlu kita teliti. Kita ini kan duduk berlama-lama sambil hujan-hujanan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendapatkan perintah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat dan untuk disampaikan kepada umatnya dalam sehari semalam berapa waktu? Perintah salat dari Allah pertama berapa waktu? 50 waktu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kuat gak salat sehari semalam 50 waktu? Kuat apa kagak? Allah kira-kira tahu gak kalau kita kagak kuat? Allah tahu gak kita gak kuat? Allah tahu kita kagak kuat. Rasulullah SAW juga tahu kita kagak kuat. Lebih tahu mana kira-kira Nabi Musa apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih tahu mana Rasulullah apa Nabi Musa apa Allah Subhanahu wa taala?
lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenapa ada kejadian Allah perintahkan kok enggak langsung 5? Padahal Allah tahu nanti bakalannya jadinya sehari 5. Kenapa diperintahkannya 50 dulu? Dan kenapa Rasulullah SAW diem aja? Padahal Rasul tahu kalau 50 kagak bakalan ada yang kuat. Para aulia mungkin kuat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 kali. Kenapa? Karena Allah masih rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ingin Nabi Muhammad turun, kemudian balik lagi ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan Rasul bolak-balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh rahasianya. Kalau kita mau telaah, kita mau pelajarin. Karena Nabi Musa juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh balik lagi. Itu Allah yang menggerakkan daripada lisan Nabi Musa. Tidak ada lisan bergerak kecuali perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lisan Nabi Musa bergerak memerintahkan kepada Nabi Muhammad balik lagi, itu juga atas perintah Allah Subhanahu. Rahasianya adalah Allah masih kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala pengen memberitahukan kepada kita hamba-hambanya kalau perjumpaan dengan Rasul adalah momen yang membahagiakan. Ketemunya kita dengan Rasul itu adalah hal yang kagak ada nilai daripada dunia ini, daripada kebahagiaan kita jumpa sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hujan-hujanan bertahan nunjukkan cinta buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kenapa diam aja? Dikasih tahu 50 sama Allah. Karena itulah adabnya Rasulullah SAW. Apapun yang disabdakan, apapun yang difirmankan oleh Allah, perintah mutlak, amrun ta'abbudi. Contoh ketaatan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul menjadi makhluk yang paling bermanfaat di dalam syiarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Selang 35 hari dalam sejarah dikatakan setelah wafat Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, wafat Abu Talib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 2 bulan wafat 2 daripada tameng yang melindungi dan mencintai dengan tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini a'zam musibah. Ini musibah yang sangat besar buat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dijulukin dalam sejarah ini amul huzn, tahun kesedihan. Pada saat itu di luar Mekah banyak orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Abu Dzar Al-Ghifari di negeri Ghifar banyak orang Islam. Tufail, Al-Imam Tufail bin Umar, beliau termasuk daripada pemuka kabilah Daus. Di kabilahnya banyak orang sudah memeluk agama Islam. Rasulullah bisa aja ketika wafat daripada paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib hijrah ke sana, akan tetapi tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di kota Mekah Rasul tidak aman. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang pertama ketika wafat Abu Talib? Dikasih hidayah Abu Lahab. Abu Lahab itu pernah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang punya nama. Abu Lahab yang punya kekuasaan. Memang pada masa itu masih ada Al-Imam Hamzah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas masih ada. Tapi Abu Lahab yang dituakan setelah Abu Talib. Abu Lahab berkata kepada Rasulullah SAW, ya ibna akhi, wahai anak daripada saudaraku, in kunta satasna syai'an ba'da wafati Abi Talib fasna. Kalau ente mau berbuat sesuatu apapun setelah wafat Abu Talib ini, kalau ente takut dengan wafatnya Abu Talib ente nggak aman, perbuatlah. Saya ada di belakang ente, kata Abu Lahab. Abu Lahab ngejaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang kafir Quraisy mengumumkan, orang kafir Quraisy mengatakan Abu Lahab gad akhadha dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab udah ngambil agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika orang pada demo, di demo Abu Lahab karena masuk Islam, di demo Abu Lahab mengatakan maziltu ala dini Abdul Muttalib. Aku tidak keluar daripada agamanya Abdul Muttalib. Akan tetapi ini ponaan saya
merasa tidak aman di negeri saya sendiri, masa anda mau diam aja? Gad ahsan tasilah, kata orang kafir Quraisy, inti telah memperbagus tari sambungan saudara. Dilindungin Rasul, aman waktu itu. Meskipun sedih, masih ada Abu Lahab. Akan tetapi ada yang berperan. Ada orang penghancur daripada kesatuan orang Islam, yaitu Abu Jahal. Orang yang paling heget, orang yang paling benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Gak terima Rasul aman. Datang Abu Jahal ke rumahnya Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Is'al ibn akhi, coba tanya kepada Muhammad, aina kana Abdul Muttalib al-an? Abdul Muttalib sekarang kira-kira ada di mana? Coba tanya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ada di mana? Abdul Muttalib adalah abah daripada Abu Lahab. Fadhahaba ilaih. Berangkat Abu Lahab kepada Abdul Muttalib, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Galia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina kana Abdul Muttalib al-an? Abdul Muttalib sekarang ada di mana ya Muhammad? Kata Abu Lahab. Menjawab Rasulullah SAW, huwa ma'a qaumihi. Abdul Muttalib lagi bareng-bareng sama kaumnya. Halus jawaban Nabi SAW. Abdul Muttalib lagi bersama dengan kaumnya. Balik lagi Abu Lahab kasih kabar kepada Abu Jahal. Wagal berkata Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib ma'a qaumihi. Idan, kata Abu Jahal, berarti yang dimaksud sama Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib ada di neraka apa di sorga? Tanya yang jelas. Balik lagi, tidaklah bertanya Abu Jahal ini kecuali hanya ingin mengadu domba Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya cuman pengen memancing kemarahannya Abu Lahab dengan kecerdasannya. Abu Jahal ini cerdas. Julukannya Abul Hakam, orang yang paling tahu hukum. Tapi jadi dapat julukan Raja Bodoh ketika tidak percaya. Orang yang pertama tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik lagi Abu Lahab bertanya lagi dengan ta'yin, dengan lebih muayyan. Maksud inti Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib di surga apa di neraka? Man mata ala ghairi dinil Islam kana mukhalladan finnar. Kata Rasul, Abdul Muttalib atau siapapun manusianya apabila wafat dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan tidak beragama Islam, maka abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Harus tegas Nabi Muhammad SAW. Murka Abu Lahab, siapa yang kagak marah abahnya dibilang di neraka? Ini jahiliyah. Murka Abu Lahab sampai pada saat itulah diputuskan Nabi Muhammad sebagai ponakannya. Mulai saat ini ente bukan ponakan aneh lagi. Kira-kira sekarang Abu Lahab sama Abu Jahal lagi ngapain nih? Kalau prediksiannya lagi ribut, dia berdua lagi berantem. Abu Lahab gara-gara Abu Jahal kagak jadi dia ngebelain Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tambah nggak aman Nabi SAW. Setiap hari mau dibunuh, lagi sholat mau dibunuh, sering. Kagak kabur karena Allah masih suruh berada di situ. Turun perintah dari Allah. Apa perintah? Diperintahkan untuk hijrah ke Taif. Disuruhnya hijrah ke Taif. Di Taif ini belum ada orang Islam. Inilah Rasulullah SAW. Ata'allahu qat'an. Mentaati Allah itu 100%. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nggak nawar. Kalau Allah suruh ke Taif, ya ke Taif. Perintahnya Allah ke Taif, ya ke Taif. Mungkinnya Rasulullah pun demikian. Rasulullah ditaati oleh umatnya. Setahun setelah Isra Mi'raj, setahun setelah kejadian ke Taif kurang lebih, Rasul hijrah ke Madinah. Dipuji dengan apa? Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Wahai yang diutus di kalangan kami, engkau datang dengan perintah yang wajib untuk ditaati. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul taat kepada Allah, maka orang-orang wajib merasa wajib mentaati Nabi Muhammad. Kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke Taif seakan-akan itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa bekal Nabi SAW bersama dengan Zaid bin Harisah. Bekalnya ala gadri ma baina ibt. Makanan yang bisa dilepit, diketiak begitu. Makanan yang bisa ditenteng. Paling sekitar 1 kilo daripada korma bekalnya. Berapa lama Rasulullah di Taif? 30 hari.
Selama 30 hari dakwah Rasulullah SAW di kota Taif, siang malam dakwah, kagak ada yang ngasih makan. 30 hari 30 malam. Kalau kita sekarang baru nongol, baru datang, kita mau dakwah, seandainya begitu udah disediain apaan tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 30 hari 30 malam nggak ada yang ngundang suguhan, nggak ada. Pimpinan daripada Bani Saqif, Abu Yalail, Mas'ud dan Habib bin Amr bin Umar, tiga-tiganya ngundang Rasulullah SAW. Di pertengahan dakwahnya di Taif, minta keterangan tentang agama Islam, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengingkarinya. Akhirnya mereka mengumumkan kepada juhal qaumihim, asafil qaumihim, terhadap kaum-kaum baik daripada hurratuhum, daripada yang merdeka ataupun yang budak, semuanya dikasih tahu kita mau apain ini Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka sepakat kita usir dengan tidak terhormat. Diusir Rasulullah SAW berdua dengan Zaid bin Harisah. Di sini ada indahnya perjuangan Zaid bin Harisah ketika diusir. Rasulullah kharaja min Taif, keluar Rasulullah dari Taif. Yarmunahu, mereka itu melempari Rasulullah SAW bil hijarah, dengan batu, bukan batu kecil, batu gede. Wa Zaid bin Harisah yaqi bi nafsihi, Zaid bin Harisah ngejagain Rasul dengan dirinya sendiri, dipeluk Nabi Muhammad SAW. Sambil jalan, sama Zaid bin Harisah dipeluk Rasulullah SAW. Hatta syujja ala ra'sihi syujjajan. Disebutkan di dalam sejarah, Zaid bin Harisah menjaga Nabi SAW sampai kepalanya banyak yang bocor. Berdarah-darah, berlumuran darah, Zaid bin Harisah melindungi Habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas nggak kalau masuk surga ini bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantas. Membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam ini kita telah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah SAW kakinya pun berlumuran darah. Keluar dari Taif. Rasulullah SAW mendapati di luar Taif ada kebun kurma. Duduk Rasulullah SAW di kebun kurma tersebut, mengobati lukanya. Ini yang Al-Faqir ingin sampaikan, doa Nabi di luar Taif. Subhanallah. Rasulullah ini, kalau bahasa orang sekarang, waktu masa itu tuh ibarat orang jatuh ketiban tangga begitu. Udah istrinya wafat radhiyallahu anha, pamannya wafat yang melindunginya. Abu Lahab mau ngejagain kagak jadi. Akhirnya disuruh hijrah ke Taif, diusir dari Taif. Lagi sedih, jalan-jalan malah diusir, malah disambitin. Kira-kira bagaimana? Bayangin keadaannya begitu. Tapi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Aku lemah, kata Rasulullah SAW. Kekuatanku cuma sedikit. Aku nggak punya kekuatan. Dan usahaku juga pas-pasan. Engkau tugaskan saya ke Taif, ane cuma bisa begitu doang, ane cuma bisa bertahan sampai sebulan udah diusir ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbul mustada'afin, engkau adalah Tuhan hamba-hamba yang merasa lemah. Allah adalah Tuhan bagi hamba-hamba yang merasa lemah. Ayo kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Islam dimakmurkan di Indonesia. Keadilan dimakmurkan di Indonesia. Allah Rabbul Mustada'afin. Allah adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Dan Allah berpihak kepada hamba-hambanya yang mengadu dan merasa lemah karena dizalimi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta rabbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah Tuhan saya, kata Rasulullah. Ila aina takilni, ila man takilni. Engkau mau pasrahkan saya ke siapa aja ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamani am ila aduwin malaktahu amri. Engkau mau pasrahkan saya, serahkan saya kepada orang yang jauh di Taif, tapi mereka menyakiti saya, menyerang saya, mau membunuh saya. Atau engkau mau pasrahkan saya pulang ke kota Mekah, yang mana di kota Mekah ini semuanya urusan saya dikuasai sama kafir Quraisy.
Bahkan kagak bisa beli-beli apa-apaan karena diboikot oleh orang kafir Quraisy. Terserah. Ma dumta alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama engkau tidak marah kepada saya, kata Rasulullah SAW. Ma dumta alayya ghair ghadab, kalau nggak salah begitu lafadznya. Selama engkau tidak murka kepada saya, ya Allah, ana la ubali, saya tidak peduli. Saya mau dikumpulin dengan orang yang mau bunuh saya, nggak apa-apa. Saya mau disuruh pulang ke Mekah, nggak apa-apa. Di Mekah dibunuh, kagak ngape-ngape. Saya mau disuruh balik ke Taif, kagak kenapa-napa. Kenapa? Yang penting Allah kagak marah kepada saya. Walakin rahmatuka li ausa, ausa'u minni, ausa'u min nafsi, ausa'u mimma bi, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi cintamu saya yakin, afiatuka, maafmu saya yakin, kata Rasulullah SAW kepada Allah, maafmu kepada saya pasti lebih luas dari apa yang telah saya perbuat. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Masih merasa bersalah kepada Allah karena ditugaskan ke Taif. Tapi di Taif Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngajak satu orang untuk memeluk agama Islam. Sampai mau balik lagi ke Taif. Kenapa? Karena ini perintah Allah, belum ada satupun yang masuk Islam. Dia merasa punya salah sama Allah, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu. Baru diijabah sama Allah. Barulah itu kebun korma punya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah mengawasi doa Nabi SAW. Akhirnya perintah kepada Adas. Adas ini tukang kebunnya. Ya Adas, ente bawa sepiring daripada ini anggur, ente tawarkan kepada itu orang. Itu orang baik. Datang Adas kepada Rasul bawa anggur. Sampai ketemu Rasul bawa anggur, gal Bismillahirrahmanirrahim. Gabla ma'akalah. Sebelum Rasul makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ajjaba Adas. Adas ta'ajjub. Apa kata Adas? Itu bacaan kagak pernah ada orang yang baca kecuali di kampung aneh, kata Adas. Itu bacaan cuman biasa dibaca di kampung aneh. Nanya Rasul, kampung ente di mana? Ana min Madinati Ninwah. Adas bilang aneh dari Ninwah. Kata Rasul, Ninwah itu Madinatu akhi Yunus bin Matta. Ninwah itu kotanya anak punya saudara Yunus bin Matta. Kaget lagi Adas. Tanya Adas, inti kenal apa tentang Yunus bin Matta? Ini pengikut agamanya Nabi Yunus ternyata Adas. Inti tahu apa tentang Yunus? Galah huwa akhi. Kata Rasul, Yunus saudara saya. Huwa nabiyun arsalahullahu ana nabiyun. Nabi Yunus saudara saya. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah. Saya pun utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Adas gabbala wajhan Nabi SAW wa yadayhi wa rijlih. Langsung Adas ini kabbah, bersimpuh, dikecup dahi Nabi SAW, dikecup tangannya Nabi SAW, dikecup kakinya Nabi Muhammad SAW. Setelah dikecup kakinya Nabi Muhammad SAW, dipanggil Adas sama tuannya. Apa kata tuannya? Ya Adas, ente udah keracunan apaan? Baru kenal sama orang ente udah cium kakinya itu orang. Apa kata Adas? Ini kalimat yang menarik daripada Adas. Adas mengatakan apa? Ma'ala wajhil ardi rajulun khairun minhu, kata Adas. Ya Sayyidi, hei Tuhan saya, perlu ente tahu, tidak ada di atas permukaan bumi ini satu orang pun yang lebih mulia daripada orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam Adas. Ketika Adas masuk Islam, maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah karena perintah Allah telah dijalani dan ada orang yang masuk Islam. Baru setelah itu, baru jalan-jalan yang benar-benar, yang menghibur, yaitu diperjumpakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Taif, dipanggil ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW kok diem aja? Karena itu perintah Allah. Terus kenapa ngedengerin perintahnya Nabi Musa? Karena Rasulullah sangat beradab, sangat berakhlak, ngedengerin omongan orang, jadi nyampein kepada Allah keberatan untuk umatnya. Itu keberatan bukan dari pribadinya, keberatan dari Nabi Musa alaihissalam. Keberatan dari Nabi Musa alaihissalam. Di sini dapat kita pelajari begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala punya cinta kepada Nabi, dan begitu hebatnya Rasulullah SAW punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita diperintahkan untuk mengenang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban, tapi setiap hari 5 kali kita diperintahkan mengenang Isra Mi'raj dengan melaksanakan perintah wajib dari Allah, yaitu salat 5 waktu. Yang mana ini adalah miftahu kulli khair. Ini kunci daripada semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yaitu salat 5 waktu. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, mau bahagia dunia akhirat, pegang ini. Pegang perintahnya Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebentar kalau menurut ukuran waktu berjumpanya Rasul dengan Allah, paling sekitar 10 menit kalau akal kita mengatakan. Akan tetapi di 10 menit tersebut Rasulullah telah mendapatkan semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya guru langsung Allah Subhanahu wa taala, lainnya kagak ada. Cuman beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah langsung ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita dicatat sebagai orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit kisah ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kata-kata ini kurang dapat difaham, kurang dapat dimengerti, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih membawa kita lebih dekat lagi sama Allah, lebih takut lagi sama Allah, lebih kenal lagi sama Allah, lebih kenal lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majma' ini, majelis ini membawa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah indal maut dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqah lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.